Selamat datang kami hanturkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Dr. Randus Lotharia Latif, SHM Hum, beserta rombongan dan para tamu undangan di Mako Polres Seram bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Dr. Randus Lotharia Latif SHM Hum, beserta rombongan. Yang kami hormati, Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Barat. Yang kami hormati, Forkopimda Kabupaten Seram bagian Barat. Yang kami hormati, Wakapolres Seram bagian Barat, PJU Polres Seram bagian Barat, Wakil Komandan Kompi 2 Batalion B Pelopor. Yang kami hormati, pengurus Bayangkari Cabang Seram bagian Barat, serta seluruh personil Polres Seram bagian Barat, personil Kompi 2 Batalion B Pelopor, dan para tamu undangan yang berbahagia. Adapun susunan acara yang kami rangkai sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Barat. 3. Sambutan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, sekaligus peresmian patung Gajah Mada. 4. Foto bersama. 5. Pembacaan doa. 6. Penutup. Kita masuk pada acara yang pertama. Sambutan Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Barat, AKBP Deni Andreas Darmawan SIK, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolda Maluku, Dr. Andes Lotharia Latif SHM Hum, beserta rombongan. Dalam hal ini ada Pak Karop, Karolog, Karo SDM, Dirpol Air dan Dir Lalu Lintas. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pimpinan perusahaan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga di sini ada teman-teman saya dari ex Napiter yang berkesempatan hadir di kesempatan kali ini, para pejabat utama Polres dan seluruh anggota, serta ibu-ibu Bayangkari yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan hari ini kita juga masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama menyaksikan peresmian patung Gajah Mada. Sebelum nanti diresmikan oleh Bapak Kapolda, mungkin Bapak Kapolda mohon izin saya
ingin sedikit mengulas kenapa saya harus memilih patung Gajah Mada untuk berdiri di depan Polres Seram bagian Barat. Bapak Kapolda, beberapa 1 tahun yang lalu saya berkesempatan mendampingi Pak Kapolda. Waktu itu beliau baru datang di bulan Desember awal. Tiba-tiba di bulan Januari ada kejadian yang sangat mengejutkan kita semua, yaitu kejadian di Karyu, Ori dan Karyu. Saya berkesempatan mendampingi beliau, dan di sana sebenarnya saya sudah mendapatkan TR untuk jadi Kapolres Seram bagian Barat. Namun karena tugas saya melaksanakannya, dan saat itu di hotel di Pelau itu kami ngobrol setelah acara di sana, dan saya ingat waktu itu ada senior Dansat Brimob Pak Guntur bilang sama saya begini, Den, tugasmu berat nanti di SBB, karena di sana itu ada daerah-daerah yang sangat rawan. Jadi bukan hanya di sini, jadi daerahmu itu rawan itu. Karena saya belum tahu apa-apa. Kemudian setelah itu saya bulan Maret datang ke sini. Saya masuk ke seluruh desa-desa. Bahkan desa yang tadi diklaim rawan itu saya menyempatkan diri untuk datang ke sana. Ketika saya baru serah terima di sini, kejadian ada palang jalan yang tak dibuka-buka. Ada nggak ya masyarakat sana ya? Nah, di Acil nih ada palang jalan tidak dibuka-buka. Itu juga mengagetkan saya karena ternyata situasi di sini memang betul-betul sangat rawan apabila kita tidak memahami karakter masyarakat. Kemudian saya ketemu dengan Danki Brimob yang baru, AKP Ibtu Nyoman ya, Ibtu Nyoman. Kami ngobrol-ngobrol di depan Polres ini, saya bilang saya pengen Polres ini menjadi tempat yang nyaman, yang enak. Karena pada saat kami masuk di sini, Polres ini sangat gelap kalau malam. Makanya pelan-pelan kita rubah. Selanjutnya saya bersama Danki Brimob bilang bahwa ada anggota Brimob itu yang pintar buat patung, buat relief awalnya. Makanya kami buat relief dan tembok-tembok kita rubah. Selanjutnya saya bilang saya pengen buat patung. Saya buat patung ini, saya panggil Elon namanya, mungkin anggota Brimob tidak asing. Kemudian saya tanya, kamu bisa nggak buat patung? Bisa, kemudian. Tapi ternyata dia belum pernah buat patung sebesar ini. Yang dibuat patung hanya patung kecil-kecil, Jenderal, mohon izin. Pada saat ini jadi dia menikmati sama saya, dia juga terheran-heran kok dia bisa juga buat patung. Ternyata dia melampiaskannya di Polres. Saya bersyukur ketemu dia. Kemudian kenapa ini saya pilih Gajah Mada? Tadi Bapak Kapolda sudah menyampaikan di arahannya. Memang betul, Jenderal, mohon izin, ada cita-cita dan harapan tokoh ini, yaitu mempersatukan Nusantara. Saya lihat masyarakat Seram bagian Barat ini dikit-dikit berantem, dikit-dikit bentrok, dikit-dikit tidak mau tahu apa, pulang dari gereja tiba-tiba sudah pakai kain merah di kepala, bawa parang, ngamuk-ngamuk, ngajak berantem desa lain. Saya berpikir bahwa harus ada orang yang bisa mempersatukan mereka ini. Makanya saya pilih Gajah Mada. Saya tancapkan di depan Polres dengan harapan siapapun nanti pemimpin yang datang, silih berganti di Polres ini. Bahkan anggota
yang setiap pagi harus apel pagi di lapangan ini, dia bisa melihat bukan patungnya, tapi harapan dan cita-citanya. Saya ingin Polres Seram bagian Barat ini menjadi pelopor pemersatu masyarakat di Seram bagian Barat. Dan ini menjadi lambang simbol yang harus kita gelorakan terus, supaya Polres ini punya peran, punya andil bagi masyarakat. Ketika masyarakat bisa kita persatukan, saya yakin dan saya sangat yakin kesejahteraan akan mengikuti. Karena Bapak Kapolda kami laporkan bahwa di Seram Barat ini potensi alamnya sangat luar biasa. Kemarin saya juga berbicara dengan ada investor datang, dia bilang gini, nikel terbaik itu ada di Maluku Utara, tapi nikel terbanyak ada di Seram bagian Barat. Tapi satu pun gak ada yang buka, Bapak Kapolda. Jadi ini perlunya kita bersatu, dan Polres akan selalu siap menjadi garis terdepan dalam persatuan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun peradaban yang baik di Polres di Seram bagian Barat, dan Seram bagian Barat menjadi daerah yang makmur dan sejahtera. Mungkin itu Jenderal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi setelah ini berkenan kami memohon Bapak Kapolda untuk dapat meresmikan patung ini yang merupakan simbol bagi masyarakat Seram Barat dan khususnya kebanggaan anggota Polres Seram bagian Barat, supaya kita punya cita-cita sama seperti Gajah Mada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Demikian sambutan Kepala Kepolisian Resor Seram bagian Barat. Selanjutnya, sambutan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Dr. Randus Lotharia Latif SH Mhum, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya sebut bukan karena jabatan, tetapi karena ketokohannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh pemuda lainnya yang di wilayah Seram bagian Barat. Yang saya hormati pejabat bupati atau mewakili beserta Forkombina yang telah hadir meluangkan waktu pada kesempatan siang ini. Yang saya hormati Danyon Armet 1 yang juga telah bertugas membawa pasukannya untuk juga memberikan perbantuan di wilayah Maluku ini. Terima kasih Pak Danyon. Yang saya hormati para pejabat utama yang mendampingi saya, ini rata-rata pejabat baru jadi sekaligus saya ajak. Kemudian para Kapolres, Wakapolres beserta staf. Yang saya hormati para pimpinan, mungkin ada pimpinan bank, pimpin perusahaan yang selama ini bermitra dengan Polri. Ormas kepemudaan juga demikian, saya lihat ada hadir di sini. Pertama-tama dan utama, tiada hentinya kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini atas undangan Pak Kapolres Seram bagian Barat. Bayangkari juga selamat. Saya ketemu, kalau tidak saya sebut nanti lapor ke istri saya, nanti istri saya marah kenapa Bayangkari tidak disebut. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu. Mohon maaf istri saya tidak bisa hadir karena juga bertepatan ada acara Bayangkari di pusat, menyampaikan salam. Pada kesempatan siang ini saya datang ke tempat ini kali kedua. Pertama tahun lalu saya pernah hadir di tempat ini dan saya melihat banyak sekali perubahan yang telah dilakukan. Dan Pak Kapolres ini dulu spripim saya, dan tidak salah ketika ditempatkan di tempat ini untuk membawa perubahan-perubahan. Karena sejatinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membawa perubahan, pemimpin yang membawa manfaat
bagi masyarakat dan bagi anggota. Pada kesempatan ini saya diminta kemarin ditelepon oleh Pak Kapolres, Pak Kapolda, kami berharap Pak Kapolda bisa hadir untuk ada meresmikan patung Gajah Mada. Saya tertarik dengan hal ini, kemarin saya sampaikan pada Pak Asep, di mana Maluku mungkin belum tentu familiar dengan sosok Gajah Mada ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang perjalanan sejarah Polri tidak bisa lepas dari kata-kata Bayangkara, di mana pendahulu kami, senior-senior kami terdahulu merumuskan bahwa tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah sebagai Bayangkara. Bayangkara ya artinya yang menjaga, mengayomi, melindungi. Dan dalam cerita kita senior terdahulu menetapkan Gajah Mada lah yang sebagai ikon yang ditetapkan. Nah, tadi di dalam arahan anggota di dalam juga saya sampaikan bahwa ini bukan melihat sosok patungnya, tapi bagaimana jiwa dan semangatnya yang harus ditiru, di mana Gajah Mada ini adalah tokoh yang setia, ya, kemudian tokoh yang dia menjunjung tinggi kehormatan negara, ya, menjunjung persatuan dan tegas, berani, serta bertanggung jawab. Ini yang harus dimaknai. Di kepolisian ini ada beberapa kesatuan yang membuat simbol. Yang pertama kita tahu terakhir di Akpol kemarin, yang sempat ada Pak Presiden juga hadir meresmikan patung Gajah Mada yang besar. Kemudian di Mabes Polri sendiri. Yang kedua itu ada juga di Sespim Polri, hampir sama bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga di Pusdik Brimob Watu Kosek, dan yang keempat di Akpol. Saya tidak tahu yang lain, tapi yang jelas kalau di Maluku, di Polres Seram bagian Barat inilah ditaruh tokoh Gajah Mada. Tentu ada harapan besar selain hanya membuat patung, karena patung ini bukan untuk katakanlah menjadi sesuatu yang sakral dan sebagainya, tetapi justru itu untuk mengingatkan bahwa kita semua yang menjadi anggota Polri ini adalah Bayangkara-Bayangkara yang wajib hukumnya, ya, sesuai dengan lambang kepolisian kita, karena filosofi terdahulu menggunakan bahasa Sanskerta, sehingga di pet kita, di topi kita tertulis Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama daripada nusa dan bangsa. Dan Gajah Mada salah satunya yang menjadi ikon, yaitu Satya Prabu, yaitu setia kepada negara dan pimpinannya. Inilah filosofinya sebetulnya yang harus dimaknai. Saya menyampaikan apresiasi pada Forkompinda khususnya di Seram bagian Barat ini, yang selama ini menurut analisa evaluasi yang kita lakukan di tingkat Polda bersama-sama dengan Pak Kapolres bisa memelihara Kamtipmas, menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Karena tentu ini tidak bisa dilaksanakan oleh Polri saja. Ini harus ada sinergitas dengan rekan-rekan TNI, kemudian dengan Forkompinda, dan tentu peran serta tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain yang tentu punya peranan penting untuk menjaga Seram bagian Barat ini. Tadi Pak Kapolres menyampaikan bahwa potensi-potensi yang ada di Seram bagian Barat ini cukup luar biasa. Saya kira bukan hanya Seram bagian Barat, hampir sepanjang Seram ini, di Pulau Seram ini, itu punya potensi yang luar biasa. Bahkan di Maluku ini, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Ada dua prasyarat dalam pengelolaan yang baik. Yang pertama adalah keamanan dan kenyamanan. Ini yang paling utama. Sehebat apapun, sebagus apapun yang kita miliki, ketika dua prasyarat ini tidak ada, tidak akan ada artinya. Bagaimana kita menjaga keamanan dan bagaimana kita menjaga kenyamanan siapapun yang hidup di Maluku ini. Itulah tugas kita bersama. Keamanan tentu harus kita jaga bersama-sama, baik TNI, Polri, dan seluruh masyarakat. Ketika muncul ada persoalan-persoalan, maka
kedepankan bagaimana upaya dialog dengan tidak melakukan hal-hal yang kemudian merugikan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya masuk sini tadi disampaikan oleh Pak Denny, terjadilah situasi yang kemudian memprihatinkan kita semua. Setiap ada peristiwa, sekarang itu gampang akan terblow up di media, gampang juga dilihat oleh mata dunia, sehingga kita bisa mensejahterakan daerah kita dengan potensi yang ada adalah melalui investasi. Investasi artinya bagaimana orang mau masuk, menanamkan modalnya, mengelola dengan baik juga ya di tempat dia berinvest, mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan, baru investasi itu muncul. Jadi itulah tugas kita Bapak Ibu sekalian, termasuk di Seram bagian barat ini. Tadi yang disampaikan mengenai masalah hal-hal potensi-potensi alam, saya kira itu juga merupakan suatu tantangan, tapi juga merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mengelolanya dengan baik. Sehingga saya titip betul pada Forkombinda, perizinan investasi, apa yang disampaikan Presiden, jangan dihambat, dibuka seluas-luasnya. Masyarakat juga demikian, masyarakat harus menjadi bagian yang dia juga harus merasakan, bahkan menjadi bagian dari investasi itu sendiri. Masyarakat jangan ditinggalkan, masyarakat jangan diambil katakanlah haknya saja, tapi tidak kemudian dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah ini. Ini yang paling penting. Kalaupun mungkin ada persoalan-persoalan, selesaikanlah itu dengan cara-cara yang santun, dialog dan damai. Karena ketika disampaikan dengan cara-cara, apalagi menjurus anarkis, maka saya nggak ada yang mau investasi di sini lagi. Apapun judulnya. Sehingga saya selalu menyampaikan pada Polres-Polres, saya memberikan motivasi, Maluku ini punya semangat keberanian yang tinggi, ya, punya jiwa katakanlah kalau orang bilang jiwa petarung yang hebat, tapi keberanian dan petarung itu untuk melawan kemiskinan dan kebodohan. Jangan berkelahi dengan saudara sendiri. Sekali kita berkelahi muncul di media, orang ditanya mau nggak invest ke Seram bagian barat? Nggak usah lah Pak. Kita baru masuk aja sudah orang berkelahi. Sementara daerah lain sekarang membuka dirinya dengan seluas-luasnya, menarik semua, ingin orang datang, memberikan jaminan keamanan, jaminan kenyamanan. Dia bilang Bapak mau kemana saja di rumah penduduk pasti aman Pak. Karena penduduknya semua mempunyai sikap yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Investor sekarang mencari daerah-daerah seperti itu. Kalau kita terus berkutat dengan perselisihan, dengan pertikaian, dengan konflik, kita pasti akan ketinggalan dengan daerah lain. Daerah lain sudah melejit, maju, membangun, ya kita masih seperti itu terus. Ini merupakan tantangan bagi kita sekalian. Sebelum menjadi Kapolda Maluku, saya Kapolda NTT. Challenge-nya hampir sama, tapi sekarang mereka sudah mulai melejit. Mereka punya Labuan Bajo yang sudah menjadi destinasi wisata internasional. Yang sekarang kemarin pertemuan dunia sudah dilaksanakan di situ. Kita bermimpi kapan ada di Maluku ini. Hal seperti itu. Kata kuncinya ya tadi. Ayo, kalau ada persoalan pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi itu kita selesaikan dengan semangat membangun, semangat untuk menyejahterakan. Bukan semangat yang sektoral, semangat yang hanya ingin menang sendiri, orang lain tidak difikirkan. Investor sekarang semakin cerdas. Sekali saja ada titik konflik, sekali rusuh, dia tidak akan masuk. Karena apa? Mereka juga ingin kepastian apa yang dia tanamkan itu memberi kesejahteraan baik masyarakat dan juga untuk bagaimana dia mengelola pengembangan selanjutnya. Ini yang paling penting. Pada kesempatan siang ini Pak Kapolres, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi, terima kasih saya diundang ke sini untuk meresmikan patung Gajah Mada ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat khususnya anggota Polri, menjadi motivasi bagi anggota Polri, ya. Dan saya kira ini juga bisa dijadikan wisata edukasi, ya, dibuatkan mungkin relief ceritanya apa sih sehingga nanti anak-anak TK, anak SD bisa juga paham. Kalau dia lewat sini itu bapak besar itu siapa gitu kan. Jadi bisa bilang maksudnya lihat patung ini itu siapa. Dia kita bisa ada anak-anak TK.
dihadirkan di sini. Saya kira ini terbuka, kita harus membuka tempat-tempat pekerjaan kita ini menjadi tempat-tempat wisata. Saya di Polda, waktu itu saya membuat kegiatan kalesang anak-anak itu, ruangan saya buka, anak-anak TK saya suruh duduk di meja saya, duduk di kursi saya, dia jadi Kapolda, dia foto-foto. Saya bilang ini hari kalian lihat ya, inilah ruangannya Kapolda, ruangan para pejabat utama. Itu cara-cara edukasi supaya mereka melihat kantor ini bukan kantor yang menakutkan atau menyeramkan. Kantor ini terbuka untuk pendidikan tentunya bagi mereka. Pada kesempatan ini saya juga tertarik, ada tadi disampaikan yang membangun patung ini. Mana Aibda Elon? Ada nggak? Mana ada? Nah, sini. Nah, ini orangnya Bapak Ibu sekalian. Kapolres lupa mengenalkan. Ini Aibda Elon. Ini yang tadi diceritakan punya keterampilan untuk melakukan relief, kemudian patung Gajah Mada. Dan saya sendiri kaget, saya lihat hasilnya bagus. Saya bilang ya ini menjadi motivasi untuk Aibda Elon. Masih mau di Brimob? Itu tadi saya tanya ke Kapolres ya. Setelah ini dengan Pak Karop ya di Polda, kita kebetulan Poldanya juga baru, ada beberapa sudut yang perlu kita benahi. Ya, terima kasih Pak Elon. Ya, mudah-mudahan cepat lah. Ini sudah Aibda, seharusnya bisa perwira lah kan mestinya gitu ya. Mestinya itu. Ya. Kalau udah perwira pindah ke Armet nggak apa-apa. Iya, baik, makasih ya. Selamat ya. Ya, oke. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat yang hadir karena meluangkan waktu. Saya tahu ini hari Sabtu, biasanya hari libur ya, tapi karena memang saya lihat saya sempatnya ke sini hari Sabtu. Sebenarnya ada beberapa kegiatan juga, tapi saya prioritaskan saya hadir ke tempat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku yang telah memberikan sambutan di saat ini. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Kepala Kepolisian Daerah Maluku didampingi Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat, Pejabat Utama Polda Maluku, Forkopimda Kabupaten Seram Bagian Barat, Wakapolres Seram Bagian Barat, PJU Polres Seram Bagian Barat, Wakil Komandan Kompi 2 Yon B Pelopor, pengurus Bayangkari, dan para tamu undangan lainnya untuk bersama-sama ada dalam prosesi pengguntingan pita dan penanda tanganan prasasti patung Gajah Mada. HP-mu apa? Ini HP-mu. Ini. Baik hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, untuk pengguntingan pita kita akan hitung mundur bersama, dimulai dari 3, 2, 1.
4,9 ya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikian telah diresmikan patung Gajah Mada di Polres Seram bagian Barat. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolda Maluku beserta seluruh tamu undangan untuk ada dalam sesi foto bersama. Demikian sesi foto bersama. Hadirin disilakan duduk kembali.